Obat herbal merupakan obat alami yang berasal dari bahan-bahan alam, baik tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Obat herbal dapat menjadi pengobatan alternatif dalam mengobati suatu penyakit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini mengisyaratkan diizinkannya seseorang muslim mengobati penyakit yang dideritanya, sebab setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, kesembuhan kadang terjadi dalam waktu yang agak lama jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan. Berikut ini ada 5 jenis obat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Selain aman dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan, kelimanya dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Mari kita ulas satu persatu. Madu. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68-69 menyebutkan, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia." Madu dapat digunakan untuk mengobati beraneka ragam penyakit seperti tifus, penurunan fungsi usus dan lambung yang disertai muntaber, liver kronis, impotensi umum, keracunan karena tertahannya air kencing, atau karena zat eksternal seperti zirnih. Kurma sangat baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Hal ini karena kurma kaya akan zat besi untuk mencegah anemia, kalsium untuk memperkuat tulang dan gigi janin, serta fosfor untuk menutrisi sel otak dan sel reproduksi bagi wanita hamil. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir." Minyak zaitun. Imam Al-Qurtubi mengatakan zaitun memiliki banyak manfaat terutama dalam bentuk ekstrak minyak. Beberapa manfaat minyak zaitun diantaranya mencegah penyakit kulit dan kanker payudara, kanker rahim, kanker perut dan usus besar apabila dikonsumsi 1 sendok setiap hari. Kemudian juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi tekanan darah tinggi. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 35 dinyatakan bahwa pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, seperti pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Habatus sauda atau jintan hitam. Habatus sauda atau jintan hitam memiliki banyak manfaat seperti menguatkan sistem kekebalan tubuh, menetralisir racun, hingga anti-stres. Keistimewaan jintan hitam ini juga tertulis di dalam salah satu riwayat hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di dalam habatus sauda terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jahe. Jahe adalah sejenis tanaman rumput-rumputan aromatik yang berumur panjang.
Tanaman ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 17. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas yang campurannya adalah jahe. Jahe memiliki banyak khasiat, khususnya dalam mengobati organ pernapasan seperti asma, batuk, dan meluruhkan dahak. Selain itu, tanaman ini juga dipercaya dapat mengobati radang gusi dan mencegah karies, meredakan radang sendi akibat cuaca dingin, mengatasi impotensi, lemah syahwat, mengatasi radang anus akibat sembelit akut, memperkuat otot jantung, mencegah terjadinya penggumpalan darah, serta mencegah penyumbatan jantung dan otak. Ayat-ayat tentang tanaman tidak hanya disebut untuk menjelaskan nikmat Allah yang patut disyukuri, tetapi juga terkait dengan kekuasaannya untuk membangkitkan manusia setelah mati atau menghidupkan yang mati. Melalui berbagai ayat tentang tanaman, Al-Quran mengajak manusia untuk mengakui keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses pertumbuhan tanaman di sekitar mereka yang selalu mereka saksikan sungguh menakjubkan jika diperhatikan dengan seksama, mulai dari awal hingga menghasilkan buah-buahan dengan berbagai rasa. Di antaranya surah Al-An'am ayat 99 yang artinya, Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk, dari mayang kurma, tangkai-tangkai yang menjuntai. Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur. Kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Fungsi dan manfaat tanaman dan pepohonan dalam Al-Quran. Banyak manfaat yang bisa diambil oleh makhluk hidup di dunia dari tumbuhan dan pepohonan. Berikut adalah ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam tafsir Al-Quran tematik pelestarian lingkungan hidup. 1. Tumbuhan sebagai sumber makanan tercantum dalam Quran Surah Abasa ayat 24 sampai dengan 32. 2. Tumbuhan sebagai obat-obatan Quran Surah An-Nahl ayat 69. 3. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen Quran Surah Yasin ayat 80. 4. Tetumbuhan dan pepohonan sebagai peresap air Quran Surah Al-Mu'minun ayat 18. 5. Menjaga keseimbangan alam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 19. Demikianlah berbagai macam obat herbal yang tercantum dalam Al-Quran yang dapat digunakan sebagai obat herbal. Obat herbal dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif dalam mengobati suatu penyakit. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti video kami. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat berjumpa kembali dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.